Salisu zawalul aqli ay al-ghalabatu alaihi bisakarin au marodin au jununin au ilmain au ghairi zalika. Artinya, dan yang ketiga dari hal-hal yang dapat membatalkan wudu yaitu hilang akal, zawalul akli, hilang akal, ail ghalabatu alaihi, artinya ya itu kesadarannya hilang, bisa karin, bisa dengan sebab mabok, au marodin, atau hilang kesadaran disebabkan dengan tidur, au junudin, atau dengan sebab gila, au igmain, atau dengan sebab ayan, au ghairi zalika, atau lain daripada itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita masih berbicara mengenai hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Jadi sebagaimana yang kita sudah baca pada minggu yang lalu, bahwa hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 5. 1, 2 itu udah selesai kita bahas. Nah sekarang masuk poin yang ketiga. Apa sih yang membatalkan wudu? Yaitu hilang kesadaran. Nah hilang kesadaran ini bisa saja dengan sebab mabuk. Contoh, ada orang udah punya wudu, kemudian dia makan sesuatu yang memabukkan atau minum sesuatu yang memabukkan. Nah gara-gara dia mengkonsumsi barang yang memabukkan tadi, lalu hilang kesadarannya. Nah otomatis wudunya batal. Atau bisa juga terjadi ya dengan sebab tidur. Gara-gara dia tidur ya maka hilang kesadarannya. Kan orang kalau tidur pasti hilang kesadarannya. Makanya orang tidur itu nggak tahu apa-apa. Kemarin saya sudah sampaikan tuh. Ya jadi orang yang tidur itu ya itu sama aja seperti orang mati. Sehingga orang kalau bangun tidur baca doanya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami. Tuh, jadi tadi waktu kita tidur sama seperti orang mati. Nah ketika kita bangun kita dihidupkan kembali oleh Allah. Makanya hilang kesadarannya. Nah, orang yang tidur itu batal wudunya, kecuali yang istimewa 1, tidur tapi tidak membatalkan. Rasulullah, kalau Rasulullah itu ketika tidur tidak batal wudunya. Tapi kalau kita walaupun 5 menit, 10 menit, 3 menit tidur pulas, hilang ya kesadaran kita, otomatis batal wudunya. Nah kalau terkait ya tidur yang posisi duduknya tetap, nah itu udah kemarin kita bahas ya. Yang ini dibahas hilang kesadaran dengan sebab mabok, dengan sebab sakit, atau dengan sebab tidur. Bisa terjadi begitu ya. Jadi zawalul akli ya. Ada lagi dengan sebab sakit ya, mungkin bisa aja ya gara-gara sakit ya hilang kesadarannya. Nah itu bisa kemungkinan dia tadinya punya wudu. Nah akhirnya dengan sebab dia sakit hilang kesadarannya, maka batal wudunya. Apalagi gila, ayan. Orang kalau ayan sama tuh ya, ada orang yang punya penyakit ayan. Ketika dia punya wudu, tiba-tiba datang penyakit ayannya, jatuh kelepek tuh. Biasanya kan begitu. Ntar akhirnya disadar aja lagi ya, kembali sehat. Nah itu dengan sebab ayannya, wudunya juga batal. Warabi'u lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata ghairal mahrami walau maitatan. Begitu bacanya. Yang keempat, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata. Ini kalau kita belajar ilmu nahwu namanya lamsu mudhof ar-rajuli mudhof ilaih. Nah ini mudhof kepada fa'il namanya. Nah mudhof kepada fa'il tinggal ada maf'ulnya. Al-mar'ata itu jadi maf'ul bi dari lamsu. Jadi lamsu itu kalimatnya masdar.
masdar itu bisa beramal seperti amal fiil, meropakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Ya, ini ilmu susah nih yang begini. Ya, begitu. Jadi kalau anak-anak kita tuh ya yang suka ngaji, yang mondok, nah itu insya Allah ya nanti diajarin tuh. Ya, jadi kalau kalimat masdar itu amalnya sama seperti fi'il, meropakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Ini lamsu masdar. Ar-rajuli itu mudhof ilaih, dia kedudukannya jadi fa'il. Nah kemudian al-mar'ata itu jadi maf'ul bih, jadi mudhof kepada fa'il. Ya, walaupun dia mudhof ilaih tapi kedudukannya fa'il. Ya, itu begitu. Nah, makanya al-mar'ata itu i'rabnya jadi maf'ul bih. Nah, jadi kalau diartiin tuh ya orang laki-laki menyentuh ya kulit orang perempuan. Perempuannya yang mana? Enggak semua perempuan, al-ajnabiyah, perempuan yang memang dia ya termasuk ajnabiyah, bukan mahram. Tuh, mahram. Ya, jadi lawannya ajnabi itu mahram. Kalau mahram kita walaupun dia perempuan udah dewasa tapi mahram itu tidak batal Bapak Ibu Saudara. Tapi yang membatalkan persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang perempuannya udah dewasa tapi dia ajnabiyah, bukan mahramnya. Contoh suami sama istri. Itu suami ketika menyentuh kulit istrinya, ketika suami punya wudu atau istri punya wudu, maka batal. Ya, suaminya batal kalau suaminya udah punya wudu, istrinya juga batal kalau istrinya udah punya wudu. Emang kenapa? Sebab suami sama istri mahram apa ajnabiyah? Mahram apa ajnabiyah? Ajnabiyah. Bini kita, laki kita bukan saudara kita, orang lain. Ya, itu begitu. Cuma akhirnya jadi kita dekat, kita kenal, nikah dah. Nah, jadi ya suami istri itu istri orang lain, suami itu orang lain dari kita. Ya, dan memang Nabi ngajarinnya kalau kita mau menikah jangan sama saudara, nggak boleh sama empok kita, nggak boleh sama adik kita, nggak boleh sama ibu kita. Ya, sebab kalau ibu kita namanya mahram, nggak boleh kita nikahi. Kakak kita itu mahram, nggak boleh kita nikahi. Adik kita mahram, encang-encing kita, bibi kita, paman kita itu mahram namanya, nggak boleh kita nikahi. Makanya kalau persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang memang statusnya masih mahram itu tidak batal. Contoh nih, kita nih kan punya ibu nih, ya kita punya ibu, ya kita sekarang punya wudu menyentuh kulit ibu kita, batal nggak? Kagak batal. Emang apa? Karena ibu kita namanya apa? Mahram. Atau ibu ya punya bapak apa punya mertua, ya kemudian kita cium tangan sama bapak kita sama mertua kita, batal nggak tuh ibu? Enggak. Kenapa emangnya? Karena bapak kita, mertua kita itu namanya mahram. Begitu ya. Nah ini makanya kalau ada orang laki menyentuh kulit orang perempuan, tapi nggak semua orang perempuan yang udah dewasa yang ajnabiyah. Artinya ajnabiyah bukan mahramnya. Kalau mahram siapa? Orang yang kagak boleh nikahi, itu namanya mahram. Jadi kalau ada yang tanya apa sih definisinya mahram, jawabannya orang-orang yang haram untuk dinikahi, itu namanya mahram. Contoh ya, kita adik kakak, ya laki perempuan adik kakak sama-sama udah dewasa, boleh nggak nikah? Ya nggak boleh. Sesaudaranya masih darah dagingnya tuh begitu. Sehingga kata Nabi nggak boleh nikah. Nah ini namanya mahram. Kalau dia punya wudu, bersentuhan kulitnya
kagak batal, nggak batal. Nah kalau yang boleh dinikahi itu namanya ajnabiyah. Ya paham ya Bapak Ibu. Nah, yang membatalkan itu persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang ajnabiyah. Itu kulitnya yang bersentuh, kulitnya, kulit sama kulit. Tapi kalau ya suami ibu misalnya mau bersentuhan dengan ibu supaya kagak batal, bagaimana? Dia ada sorban misalnya, nah pakai sorban gitu boleh. Atau ibu misalnya pakai kain mukena mau cium tangan sama suami, ya itu terhalang oleh mukenanya, batal nggak? Enggak, karena terhalang, ada hail namanya, ada penghalang, boleh nggak apa-apa. Nah seperti itu kita ya mau ya apa nih, misalnya mau sholat Jumat ternyata ada istri kita pengen cium tangan, ya supaya kagak batal bagaimana? Kita lapisin aja pakai sorban, dicium tangan, tangan kita dicium tuh, tapi kita pakai sorban, itu nggak apa-apa karena namanya ada hail, ada dinding penghalang, gitu ya Ibu ya. Ya seperti itu. Tapi kalau langsung ya kulit bersentuhan dengan kulit itu batal. Atau yang bersentuhannya bukan kulit, kuku, nggak batal. Kalau dicolek kukunya aja gitu nggak batal. Atau giginya nggak apa-apa Ibu. Misalnya ya suami udah punya wudhu, ya ibu nih sebagai istri pengen iseng, pengen nyentuh, giginya aja sentuh, ya giginya sentuh, nggak apa-apa. Atau yang ketiga, rambutnya ini pegang. Saya nggak megang kulit kok, saya megang rambutnya, kagak batal. Ya, jadi selain kulit apa? Kuku, terus apa lagi? Ya gigi, terus apa lagi? Rambut, itu tidak batal kalau kita sentuh, ya kalau kita pegang, ya baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau kulit alamis wal malmus, baik yang menyentuh maupun yang disentuh, itu batal. Ustadz saya nggak nyentuh tapi disentuh, batal juga. Ya itu namanya lamis dengan malmus. Kalau lamis yang menyentuh, kalau malmus objeknya yang disentuh, sama-sama batal. Ya, dua-duanya batal. Nah seperti itu. Nah ini yang dikatakan lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah, tapi ghairal mahrami, yang catatannya dia bukan mahram kita, ya bukan mahram kita. Walau maitatan, sekalipun yang disentuh itu adalah orang yang udah meninggal dunia. Tuh, walaupun dia udah mayit, ada orang meninggal dunia Bapak Ibu Saudara, ya tapi dia bukan mahram kita, orang lain. Ya kemudian nih kita orang laki udah punya wudhu, terus kita sentuh ya jenazahnya, kulit jenazahnya kita sentuh, batal kita kalau udah punya wudhu. Ya kalau kita udah punya wudhu, walaupun menyentuh perempuan yang ajnabiyah, yang memang udah maitah, sudah tak bernyawa, udah meninggal dunia, tetap batal wudhunya. Tapi kalau yang udah meninggal dunia, kalau udah diwuduin tidak batal. Yang udah mati mah enggak batal lagi dah. Ya, cuma kita yang hidup, ya, cuma kita yang hidup yang batal. Makanya kalau seandainya yang kemarin sudah sampaikan tuh, kalau seandainya ada orang meninggal dunia, apakah itu istrinya atau suaminya, kemudian ya suaminya mau mencium istrinya yang terakhir, kata yang tukang mandiin tuh, ya mohon maaf Pak, nggak usah karena ini udah diwuduin. Nah ini yang mandiin kagak paham nih. Nah begitu. Dia sebagai suami, walaupun udah dimandiin nih istrinya, udah diwuduin, udah rapi, sekarang suaminya mau sebelum ditutup dia pengen cium terakhir dah, sebagai ya tanda ya perpisahan, dia pengen cium. Nggak apa-apa, keningnya mau dicium boleh. Ya ini kadang-kadang ada yang kagak paham. Ya yang mandiin tuh, yang bungkus kagak paham. Jangan Pak, dia udah diwuduin. Ini nggak ngaji dia berarti. Ya kalau di ngaji nggak apa-apa, silakan.
suami nggak apa-apa, silakan mau cium mau apa, ya mungkin yang terakhir. Bahkan kalau bisa ditulis di keningnya kalimat la ilaha illallah. Ya, yang nulis biar suaminya aja. Ya, jangan orang lain, suaminya. Ya, la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti ya di alam barzah tuh dilihat, wah ini ada kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan tidak akan disiksa deh. Tuh begitu. Jadi nggak apa-apa disentuh tuh. Cuma suaminya kalau seandainya udah punya wudu, batal wudunya suaminya yang hidup. Ya, tapi kalau istrinya yang udah meninggal dunia yang diwuduin, ya itu nggak perlu diulang lagi wudunya, udah cukup seperti itu. Atau sebaliknya dibalik, ya suami yang meninggal, istri yang mau lihat terakhir, lalu istrinya cium keningnya, boleh, nggak apa-apa. Seandainya ya istrinya ya punya wudu, istrinya yang batal. Tapi kalau suaminya udah meninggal dunia, udah diwuduin, nggak ada masalah. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Ini yang dimaksud walau maitatan, sekalipun yang disentuhnya itu orang yang udah meninggal dunia. Jadi yang hidup yang batal wudunya. Kalau yang sudah meninggal dunia, nah itu tidak apa-apa. La yantaqidu wudu'ul maiti zakaron kana au unsa. Itu begitu ibarat kitabnya. Ya, jadi tidak batal wudu mayit, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Wal muradu birrajuli wal mar'ati zakarun wa unsa balagha hadas syahwati urpan. Dan yang dimaksud dengan laki dan perempuan yaitu laki dan perempuan yang sudah mencapai usia baligh. Ya, yang udah hadas syahwat, yang udah melampaui syahwat. Berarti anak yang masih kecil tidak batal kalau kita sentuh. Dia belum ada syahwatnya, belum balik dan belum balighah. Ibu menyentuh kulit laki-laki, ya walaupun dia bukan anak kita, orang lain, ya dia itu orang lain, tapi dia masih anak-anak. Ibu punya wudu, nggak apa-apa. Karena anak itu belum balik. Atau sebaliknya bapak yang menyentuh anak perempuan yang posisi anak perempuan itu masih kecil, ya belum sampai dewasa, belum ada syahwatnya. Walaupun dia bukan anak kita, orang lain dia, kita sentuh, kita udah punya wudu, tidak batal. Kenapa? Ini masih ya anak-anak, belum mencapai dewasa sehingga tidak ada syahwatnya. Tuh begitu. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, udah balighah, maka persentuhannya itu dapat membatalkan wudunya. Contohnya kalau anak ya perempuan ya itu sudah haid, nah berarti dia udah balik. Atau usianya sudah mencapai 15 tahun, itu namanya udah dewasa. Atau laki udah ihtilam, artinya udah ihtilam, ini anak laki-laki sudah pernah tidur mimpi inzalul mani, mengeluarkan air sperma, itu namanya ihtilam. Atau dari segi usia, ini anak laki usianya udah 15 tahun, berarti dia udah balik. Ya, jadi usia balik itu bukan 17 tahun, bukan. Berapa? 15 tahun. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, orang yang kalau udah usianya 15 tahun, ya itu udah balik. Perempuan walaupun belum haid tetap udah balik karena udah usia 15 tahun. Laki-laki walaupun belum ihtilam tapi usianya udah 15 tahun, itu hukumnya udah balik. Sekarang belum usia 15 tahun tapi udah keluar darah haid, udah balik juga. Ada anak laki-laki usianya belum 15 tahun tapi udah ihtilam, udah balik juga. Anak kita misalnya usia 12 tahun udah keluar darah haid, yang perempuan, ya balik nih anak kita, ya udah balik. Atau anak laki usianya baru 12 tahun tapi udah ihtilam, ya udah balik juga namanya.
Nah, itu persentuhan kepada ya anak-anak yang sudah balik, ya itu kalau dia memang ajnabi atau ajnabiyah maka hukumnya batal wudunya manakala kita punya wudu. Sekarang yang dimaksud dengan mahram, wal muradu bil mahrami, dan yang dimaksud dengan mahram, apa yang dimaksud dengan mahram? Man haruma nikahuha, orang yang haram untuk dinikahinya, li ajli nasabin aurodoin, bisa karena nasab, bisa karena susuan, au musoharatin, atau dengan sebab kemertuaan, musoharoh. Jadi ada 3 nih ya. Jadi mahram itu bisa disebabkan dengan 3. 1, mahram bin nasab, artinya keturunan, satu darah, kakak, adik, ibu sama anak, ya itu tuh namanya apa? Nasab. Ya encing sama ponakannya, tuh ponakan, ya itu sama, dia itu mahram kita. Jadi kalau ada ponakan cium tangan sama kita nggak apa-apa, tuh ponakan kita, dia termasuk mahram bin nasab namanya. Adik kita, kakak kita, itu termasuk mahram bin nasab, masih sedarah sama kita, ya nggak boleh dinikahi, makanya nggak batal wudunya. Nah ada lagi yang kedua, mahram dengan rodok, sebab dengan susuan. Gimana contohnya? Contohnya Nabi Muhammad, sebagai gampang, Nabi Muhammad pernah disusuin sama Halimatus Sa'diyah, ya Bu ya. Ya, jadi kalau kita sejarah kita baca tuh Nabi Muhammad ya pertama disusui oleh ibunya, ya oleh Siti Aminah. Menurut satu riwayat setelah 6 hari, ya ini kebiasaan orang Arab, biasanya ibunya nggak langsung nyusuin terus, 6 hari sudah kemudian diganti, dicari ibu susuan. Nah ibu susuannya Nabi Muhammad saat itu Halimatus Sa'diyah. Nah berarti Nabi sama Halimatus Sa'diyah kagak batal. Kenapa? Karena ya Nabi pernah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah, itu namanya ibu susuan. Atau seandainya Halimatus Sa'diyah punya anak perempuan, nih Halimah punya anak perempuan, nah anak perempuannya Halimah dengan Nabi Muhammad itu sama nggak batal juga dan nggak boleh menikah. Kenapa? Karena namanya saudara satu susuan. Ya, jadi saudara satu susuan itu termasuk mahram. Mahramnya namanya mahram birrodok namanya. Jadi nggak batal. Kalau dicepulir ada begitu, ya misalnya nih kita nih Bu punya anak Bu, ya kemudian ibu ketika melahirkan nggak keluar air susunya, ini anak nangis aja, tiba-tiba tetangga kita nih ya orang lain kasihan, ya dibilang udah dah saya susuin aja dah, ternyata sama dia keluar susunya tuh, disusuin bayi kita. Nah nanti kalau bayi kita laki-laki sudah dewasa, itu sama ibu susuannya yang tadi sempat nyusuin kagak batal, ya nggak batal tuh Bu. Seandainya nih ibu yang nyusuin punya anak, ya punya anak, ya itu ama ya anak ibu yang disusuin ama ya orang tersebut dengan anak-anaknya sama, itu nggak batal juga karena namanya masih saudara satu susuan. Ya paham ya, ini namanya mahram birrodok. Nah yang ketiga ada namanya mahram bil musoharoh. Kalau mahram bil musoharoh itu dengan sebab ya pernikahan. Misalnya ada mantu sama mertua, itu namanya mahram bil musoharoh. Mantu sama mertua itu kagak batal wudunya. Ibu punya mantu, ya itu seandainya mantu ibu yang laki-laki cium tangan sama ibu, ibu udah punya wudu nggak apa-apa, ya. Atau bapak punya mantu perempuan, nah sekarang mantunya mau cium tangan nggak apa-apa, kasih aja, ya jangan bilang mohon maaf nah saya udah punya wudu, nah jangan begitu, nggak apa-apa, silakan dicium tangannya. Nah karena ya kita sama mantu kita sama posisinya seperti anak.
Tuh begitu. Sehingga itu namanya mahramnya bil musyaharah, dengan sebab ya pernikahan. Jadi cukup tuh 3. Ya, jadi ada nasab, ada radha, ada musyaharah. Wa qalluhu min ghairi ha'ilin, dan bermula perkara tanpa dinding penghalang. Nah, ini ditambahin lagi. Jadi persentuhan laki dengan perempuan yang udah dewasa yang ajnabi itu syaratnya tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalangnya tidak batal juga. Contohnya pakai kain sarung, atau ibu pakai sarung tangan, kemudian ya cium tangan dengan suaminya, berarti itu nggak nyentuh langsung. Ada dinding penghalangnya, ada sarung tangannya, itu pun tidak batal. Nah, ini namanya persentuhannya ya ada ha'il namanya, ada dinding penghalang. Ya rujuk, maka keluar malaukana hunaka ha'ilun, manakala kalau ada penghalangnya. Palanakdo hina izin, maka kalau ada penghalangnya tidak batal saat itu. Ya. Palanakdo tulla, kalau masuk kepada isim nakirah, maka isim nakirnya dibaca nasab, nggak boleh pakai tanwin. Tuh ada kaidahnya. I'lam anna la tansibun nakirat bi ghairi tanwinin. Tuh kalau dalam ilmu nahwu begitu. Ya, jadi kalau kita baca kitab, kalau kita udah ya ngaji ilmu nahunya, nanti kita praktekin. Ini kadang-kadang kita kelupaan karena kita nggak biasa. Nah, makanya sengaja saya silahkan sebelum kita ya menjelaskan kitab, ada yang baca. Ini jadi bagus supaya membiasakan. Bukan kita kagak ngerti, kadang-kadang kita udah ngerti tapi kurang biasa. Nah begitu. Jadi kalau nanti ada yang baca, nah biasa seperti itu. Nah mudah-mudahan sambil praktek ilmu nahu. Nah seperti itu. Ya makanya kalau anak-anak kita yang masih pada belajar, bagus bener. Dia datang, kemudian dibaca, itu sampai praktek seperti itu. Sebab baca kitab perlu dipraktekkan. Begitu Bapak Saudara. Ya kadang-kadang dia udah paham ilmunya, tapi nggak pernah dipraktekkan, suruh baca kitab, susah juga. Nah makanya sengaja, ayo ya kita dalam posisi lagi taklim, kita baca dulu. Nah walaupun yang baca satu, tapi yang lain kan pada dengerin, pada menyimak. Insya Allah itu satu ilmu yang sangat besar sekali. Ya, yang namanya baca kitab begini nih Pak, susah kalau nggak biasa. Kita nih kayak di pondok ngaji pakai kitab, hebat nggak kira-kira? Hebat. Orang-orang Jawa Pak, yang lingkungan pondok pesantren pada bingung. Itu ngaji di Jakarta, orang-orang Jakarta ngajinya hebat bener, bawa kitab. Tuh, ibu-ibu pada bawa kitab. Ya bapak-bapak pada bawa kitab. Wah hebat banget. Apa kitabnya? Fathul Qorib. Wah hebat. Ya kayak santri kita ya. Kayak santri kita. Tuh begitu. Makanya bersyukur. Ya kita kalau ngaji ada pedomannya nih. Ini enak Bapak Saudara. Gitu. Hanya di pondok. Kalau yang udah di pondok tuh ya udah benar-benar paham. Tapi orang-orang sana pada kagum. Ya walaupun sih kita cuma buka doang, halamannya buka. Ya barisnya sekian. Udah penting dibuka. Gimana kira caranya? Nah begitu. Tapi itu udah salut orang. Ya ibu kalau ngaji bawa kitab Bu. Itu di kalangan pondok pada bingung. Ya ibu abis dari mana? Abis ngaji. Ya terus itu apaan Bu? Ini kitabnya. Kitab apa? Fathul Qorib. Hebat. Kayak pondok pesantren aja ibu. Oh begitu ya. Jadi ini penting. Ya makanya bersyukur kita. Ya jadi itu kitab kita bawa-bawa. Mudah-mudahan insya Allah dapat doa dari ini pengarang kitab. Ya. Ini yang ngarang kitab nih orang-orang alim, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah. Makanya kita yakin kalau kita selalu baca, kita bawa-bawa nih kitab, mudah-mudahan nanti kita dapat apanya? Dapat doanya. Tuh jangan dibilang enggak ada manfaatnya. Nah, ini kitab kita jangan sembarangin, kita cium, kita apa? Karena memuliakan. Ini yang ngarang ini orang enggak sembarangan. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Jadi banyak keuntungannya. Yang bawa kitab udah ya, yang dengerin aja insya Allah pahalanya juga besar. Apalagi yang bawa kitab, bawa buku sampai nyatet. Wah, itu lebih mantep. Ya.
Kalau yang dengerin aja bagaimana? Insya Allah dapat juga. Tuh, sebab kata Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan patahlik. Tuh Rasulullah yang bilang, jadilah kamu orang alim. Orang alim itu orang yang ngerti, orang pinter. Ya begitu, suruh sodorin kitab, dia bisa baca kitab. Ya, padahal tuh kitab gundul. Ya, tuh botak, nggak ada barisnya, tapi dia bisa baca, dia bisa takrir. Tuh orang alim begitu. Kalau kita belum mampu, jadi yang kedua, au muta'aliman, jadi murid. Muta'alim, kita jadi guru, ya jadi guru nggak mampu, jadi murid dah, dengerin. Ya seperti itu. Tuh muta'alim, bawa kitab, bawa pensil, bawa buku. Atau kalau kita nggak jadi muta'alim, au mustami'an, dengerin. Jangan tidur, jangan. Ya nih ngaji pada tidur mulu sih. Jangan tidur, dengerin. Nah itu au mustami'an. Saya yang namanya ngaji begini nih Pak, ya sengaja saya liatin satu-satu, ya supaya interaksi. Makanya yang tidur kelihatan. Ya begitu. Jangan tidur. Ini merem aja, jangan. Ya kata Ustaz Nur Zaman, kalau kagak ngerti nanya. Nah begitu. Ya jadi kita kan interaktif jadinya. Ya jadi interaktif. Ya, jangan senderan tidur pada. Jangan, senderan boleh nggak apa-apa, tapi yang kagak boleh ngapain? Tidur. Tapi walaupun tidur masih dapat pahala. Walaupun nih bapak ibu tidur nih sampai ngaji tidur aja masih dapat pahala. Makanya jangan dikawal yarin aja ditidur. Ya, nah begitu. Cuma sayang waktu, gitu. Waktu kita singkat. Ya, jadi duduk jangan niat tidur, dengerin. Ya, nah begitu. Jangan nunduk, liatin saya. Orang saya aja ngeliatin bapak, ngeliatin ibu. Nah gitu. Nazru ila wajhil alim ibadah. Tuh kita ngeliatin muka guru kita itu ibadah. Ya, jangan merem mulu. Ya, ini mau merem mulu sih. Nah seperti itu. Jadi biar interaktif gitu. Ya, sengaja ada tanya jawab. Ya tujuannya apa? Supaya majelis kita hidup. Nah kalau semuanya pada tidur aja saya ngomong aja, ya ini lain pada merem aja. Jangan begitu. Apalagi baca kitab fikih biar interaktif. Ya biar interaktif seperti itu. Ya, nah ini ya jadi au mustami'an. Mustami artinya mustami apa? Dengerin. Ya dengerin. Itu pahalanya udah gede. Cuman dengerin doang. Ya, nah yang kagak boleh wala takun khomisan. Ya, au muhibban dulu tadi ya, yang keempat. Au muhibban atau kalau nggak dengerin cinta aja, cinta sama orang yang lagi ngaji. Tuh, itu udah dapat pahala. Yang kagak boleh wala takun khomisan. Jangan kamu menjadi kelompok yang kelima. Ya, alim kagak. Ya muta'alim enggak, mendengarkan enggak, cinta sama orang ngaji enggak. Ini jadi kelompok yang kelima. Orang yang begini nih hidupnya rusak udah. Nah, mudah-mudahan kita enggak jadi kelompok yang kelima. Ya minimal kita cinta sama orang lagi ngaji, kita cinta. Ya nah seperti itu. Ini Rasulullah yang pesan kepada kita. Ya, nah makanya itu enak, alhamdulillah. Kita kalau ngaji bawa kitab, kita takrir dari satu bab ke bab yang lain, dari satu pasal ke pasal yang lain. Masya Allah Bapak Saudara, ini hanya di pondok pesantren adanya. Yang sampai saat ini itu pondok pesantren begitu. Ya, ada kiai, ada santri yang dikaji itu kitab-kitab. Nah sekarang kita ya ngaji seperti ini. Ya, nah maka Allah ini sangat istimewa sekali. Nah makanya kita kenal, oh ada yang namanya mahram dengan nasab, ada mahram bil rodo, ada mahram bil musoharo. Tuh tiga tuh kita kenalin. Kan itu santri itu. Yang paham begitu santri Bapak Saudara. Berarti Bapak jadi santri, Ibu jadi santri. Tuh begitu santri-santri walaupun udah pada tua udah santri juga. Ya tuh jadi kita kenal namanya mahram bin nasab, ada mahram bir rodo, ada mahram bil musoharoh. Nah seperti itu. Nah kemudian yang terakhir wal khamisu yang kelima ini terus Sanur
Lanjut apa udah? Cukup ya? Iya, udah waktunya. Saya kira ini kali, nanti belum selesai nih. Ya, jadi nanti wal khamisu. Emang kalau kita pikir ya nggak bisa dibaca begitu aja. Penjelasannya, penjabarnya perlu ya. Jadi walaupun nggak banyak tapi perlu dijabarkan. Nanti baru wal khamisu wa huwa akhirun nawaqid. Nanti baru yang kelima, yang terakhir yang dapat membatalkan wudu. Mudah-mudahan kumpulan kita ini dijadikan sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk kita. Baik para jamaah atau kata kita tadi, supaya ngaji kita ini hidup, barangkali yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Guru, saya bertanya sebentar dulu. Mulai dulu kita akan tadi bertanya. Apa bedanya mahram sama muhrim? Yang pertama, yang kedua, selain tangan bersentuhan, kemudian dengan secara tidak sengaja kaki kita bersentuhan dengan istri kita, kaki tidak sengaja bersentuhan, itu membatalkan wudu. Baik. Ini pertanyaan bagus. Pertama terkait tentang apa sih bedanya mahram dengan muhrim. Kadang-kadang orang suka ketukar, kebalik. Entah apa dia kagak paham atau memang dia nggak tahu, wallahu alam. Nah, makanya kita harus paham. Ada mahram, ada muhrim. Itu tulisannya sama, mim, ha, ro, mim. Itu bisa dibaca mahram, bisa dibaca muhrim. Nah, beda mahram itu yang tadi man haruma nikahuha, itu mahram namanya. Orang-orang yang haram untuk dinikahi, itu namanya mahram. Lawannya ajnabiyah. Nah, sementara muhrim itu kalimat isim fa'il dari kata-kata ahrama. Ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun, isim fa'il. Muhrim itu apa? Orang yang sedang berihram. Tuh muhrim. Kalau ada orang lagi ya haji, nah nanti dibikin ihram haji. Nah, orang yang sedang melaksanakan ihram haji namanya muhrim. Atau orang yang lagi umroh, bikin umroh, ya dia mulain ya, misalnya niat nawaitu ya apa? Nawaitul umrata wa ahramtu biha labbaik Allahumma umratan. Nah, itu berarti dia niat ya melaksanakan ihram umroh yang diawali dengan memakai pakaian putih-putih, enggak berjahit bagi orang laki. Kalau orang perempuan tutup semuanya kecuali muka dan tangannya. Nah, diniat itu nanti labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nah, orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau ihram umroh disebut muhrim. Tuh, jadi muhrim itu orang yang sedang melaksanakan ihram. Bisa ihram haji, bisa ihram umroh. Jadi jangan salah ya, Pak. Mahram sama muhrim jauh sekali maknanya. Kalau mahram orang-orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang sedang melaksanakan ihram. Bisa ihram haji, bisa ihram umroh. Pertanyaan yang kedua terkait tentang persentuhan. Ya, yang tadi saya sampaikan orang laki dengan orang perempuan, dalam hal ini misalnya suami istri dah contohnya, itu dia kalau persentuhan kulit dengan kulit batal. Yang disebut kulit bisa tangan, bisa kaki. Lah kaki kan kulit juga ya. Iya, ada kulitnya enggak? Iya, sekarang kita sentuh kaki istri kita batal enggak? Batal. Sengaja ataupun tidak, alamis wal malmus, yang nyenggol maupun yang disenggol, yang menyentuh maupun yang disentuh, dua-duanya batal kalau dua-duanya punya wudu. Jadi bukan tangan doang
Ya, kita udah punya wudu iseng-iseng, kaki istri kita gini-giniin. Iya. Ya, kita sentuh pakai kaki dengan kaki. Batal nggak? Batal. Gitu. Tahu paham. Berarti mereka suruh lagi ulang nanti, walaupun kaki yang sama kaki, walaupun tidak sengaja tetap batal. Baik, persilakan. Yang jelas sikat badan. Baikkan ukuran badan di botol itu ada ukurannya berapa kali atau berapa bulannya? Maksudnya? Menyusui. Oh iya. Baik. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ya orang dianggap itu menjadi ibu susuannya itu memang ada ukurannya. Yang nyusu itu masih anak-anak. Kalau udah tua, bapak-bapak nyusu sama ibu kagak jadi mahram. Ya bisa suami sama istri jadi mahram ntar. Ya, dulu pernah ada yang nanya, Ustaz, saya suka nyusu sama siapa? Sama bini saya. Jadi mahram nggak? Lah kagak. Walaupun tiap malam ente nyusu juga, ya tetap itu ajnabi ya. Tapi ini bagus pertanyaannya, ya seperti itu. Ya, lah kan sekarang kadang-kadang begitu. Ya kata istrinya, Ustaz, anak saya udah kagak nyusu. Ini yang tua pada nyusu sekarang. Nah begitu. Ya nggak apa-apa bu, susuin aja bu. Ya pahalanya gede. Ya pahalanya gede, biarin. Tapi Ustaz ini udah basi, nggak apa-apa. Ya, nah begitu. Ya, jadi yang dimaksud satu bayi yang menyusu kepada ya seorang ibu, walaupun bukan ibu kandungnya yang dimaksud. Nah itu 3 kali susuan, 3 kali. Sekali nyusu ya diisep, dia istirahat berhenti. Kemudian diisep lagi, ya diberhenti lagi, diisep lagi, diberhenti lagi. Ya, lah ibu ketawa aja. Nah, begitu. Ini bayi bu, bayi yang ngisep bayi belum ada giginya belum. Ya, nah begitu. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i jadi anak susuannya. Nah begitu ya Ustaz. Nah, seperti itu. Satu lagi silakan. Ibu-ibu yang bertanya silakan. Ada dikasih mic tuh. Mas mic Patri, nonton ibu. Tunggu dulu. Pakai mic biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau tanya, saya mewakili ibu-ibu. Tadi Pak Kiai mengatakan kalau yang meninggal itu boleh ditulis dengan kalimat la ilaha illallah. Terus ibu itu tanya Pak Kiai, nulisnya pakai apa? Ya, iya. Bagus, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Ibu. Ya, memang ada anjuran tuh, ya. Nulisnya pakai apa? Kadang-kadang ada yang modelnya diinin aja nih Bu, dilak-lakan kita, begitu. Ada lagi, ya, kan pokoknya ada bedak tuh ya. Kan biasanya orang kalau meninggal dunia sebelum ditutup didandanin ya, pakai bedak yang cakep gitu. Itu pakai bedak aja Bu, pakai bedak, ya tulis la ilaha illallah. Pakai bedak. Ya, itu kan ada bedaknya tuh, amat telunjuk. Nah, ntar ditulisnya pakai bedaknya. La ilaha illallah. Jangan pakai cat, jangan. Ya dipilok ntar lagi. Tapi bagus sih pertanyaan ini, ya. Gitu. Jadi pakai bedak yang ada. Kalau pakai bedak kelihatan tuh tulisannya. Ya, la ilaha illallah. Seperti itu Ibu ya. Ya, kalau ya yang meninggal itu laki, ya itu ya mungkin anaknya yang mau tulis boleh, atau ada gurunya yang nulis, atau yang mandiin nggak apa-apa. Kalau ya seandainya yang meninggal seorang istri, ya boleh yang memandiin boleh, ataupun dari keluarganya boleh, atau suaminya boleh juga, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Kalau cuma Allah Nggak apa-apa. Allah aja. Iya, ada satu pendapat yang bilang kalau la ilaha illallah kepanjangan Allah aja. Ya, boleh, nggak apa-apa. Baik, cukup dulu, silakan ditutup.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ini ada berita ya, saya baru tahu nih informasinya. Telah pulang ke rahmatullah pagi tadi pukul 5 pagi pada tanggal 7 Januari 2022 ya, ayah dari Hajah Kristina ya, Ibu Hajah Kristina ayahnya ya, atau mertua dari Bapak Haji Amrizal ya, dari Bapak Haji Amrizal namanya Bapak Sandikin Pawiro Sentono ya. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita ya, khususnya kepada Bapak Haji Amrizal dan Ibu Hajah Kristina yang kebetulan orang tuanya tadi pagi baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah ya, mudah-mudahan dengan sebab dan wasilah kita baca Fatihah yang hadir cukup banyak hari ini. Bapak, Ibu, yuk kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan almarhum ya saat meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala sebagai manusia biasa ada kesalahan, ada kekurangannya ya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan pada akhirnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa naqqihi bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunakas saubul abyadu minad danas bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita tutup pertemuan kita ini ya, mudah-mudahan ya dicatat sebagai amal soleh kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian